Halo teman-teman, selamat pagi. Kami dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Lingkungan, Unika Studio Pranoto. Kembali lagi di Lesian Real Show episode 2. Program Lesian Real Show ini merupakan program dari BEM MITL yang berkonsep seperti talk show atau obrolan santai mengenai isu-isu lingkungan terkini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya teman-teman. Nama saya Kamal Rizal Sadewo dari RIL Angkatan 20, Fakultas Ilmu dan Teknologi Lingkungan dari Kota Semarang. Dan ini teman saya. Nama saya Gile Naga dari RIL Angkatan 2019, Riau. Saya Ivan Perkasa, asal dari RIL Fakultas FPL, itu dari Angkatan 2020 dari Kota Semarang. Di episode pertama kemarin kita sudah membahas tentang global warming. Dan di episode ini kira-kira kita akan bahas apa ya? Ya, kali ini kita membahas tentang krisis air bersih. Nah, menurut kalian nih, krisis air bersih itu apa sih? Menurut saya krisis air bersih itu minimnya ketersediaan air dan kurangnya fasilitas air bersih. Kalau menurut saya, krisis air bersih itu kelangkaan air bersih pada daerah tertentu. Ya, jadi singkatnya krisis air bersih itu sama dengan kelangkaan air bersih ya, atau berkurangnya ketersediaan jumlah volume air bersih di suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, ini kan kalian dari kota yang berbeda nih. Apakah di kota kalian masing-masing, Semarang dan Riau ya, juga terjadi krisis air bersih? Ivan dulu nih, kalau menurut Ivan, krisis air bersih itu terjadi nggak sih di kota Semarang? Kalau di Kota Semarang sendiri terjadi ya, terutama di daerah Tambak Loro, Genuk, dan beberapa daerah lainnya. Kalau menurut Julio gimana? Kalau menurut saya tuh di Riau ada krisis air bersih sih, khusus di wilayah pelosok-pelosok. Kalau di rumah aku sih enggak. Oh, jadi lebih ke pelosok-pelosoknya. Berarti di Semarang dan Riau itu emang terjadi ya krisis air bersih. Nah, menurut kalian sendiri, penyebab krisis air bersih itu di suatu wilayah itu karena apa? Menurut saya sih ya, menurut saya polusi itu dapat menjadi salah satu indikator penyebab krisis air bersih. Karena kan masyarakat Indonesia mayoritasnya bekerja di sektor pertanian. Oh iya, pertanian. Ya, jadi mungkin polusi itu berasal dari pupuk dan pestisida yang mereka gunakan pada tanaman mereka. Oh gitu. Iya. Terus bisa juga ini jarak dapat menjadi penyebab krisis air bersih. Contohnya pada daerah yang pelosok-pelosok, tempatnya jauh dari sumber daerah air bersih. Mungkin ya. Oh, iya. Kalau dari Ivan apa? Kalau menurut saya tuh itu juga karena yang pertama dari limbah industri. Terus habis itu ada sampah. Industri sampah ini lalu dibuang ke sungai. Situ mencemari aliran sungai dan mengurangi kualitas air bersih. Kita tahu sendiri kan di Indonesia kan masih banyak warganya yang menggunakan sungai sebagai sumber air bersih. Iya benar. Itu kan pasti akan dampak. Terus juga karena yang lain juga itu karena kekeringan karena curah hujan yang rendah. Terus di sana juga tidak ada penampungan air, jadinya dengan cadangan air itu tipis. Ya. Itu pun juga dari minyak atau bekas-bekas limbah industri itu juga berpotensi juga ya. Ya. Terus dampaknya tuh apa sih dari krisis air bersih ini? Ya, dampak yang paling besar apalagi kalau menggunakan air sungai itu yang tercemar ya. Jadi yang pertama kena penyakit, contohnya itu kan kolera, diare. Itu kan juga kalau untuk digunakan untuk mandi juga bisa menyebabkan infeksi kulit, juga infeksi juga. Iya. Terus kalau menurut Julio nih gimana? Menurut saya itu dampak yang ditimbulkan fasilitas sanitasi kurang memadai.
Fasilitas sanitasi itu kan tidak berjalan karena kurang ketersediaannya air bersih. Iya. Dan juga perkembangbiakan nyamuk malaria semakin meningkat, dan itu sangat membahayakan masyarakat setempat. Dan juga kita tidak dapat memperoleh ikan yang segar lagi karena tercemarnya air di tempat ikan itu tinggal. Iya. Terus ini ada pertanyaan untuk Yuvan nih. Menurut Yuvan tuh pertambahan penduduk itu mempengaruhi air bersih nggak sih? Kalau menurut saya sih mempengaruhi sih ya, soalnya kan semakin padat penduduk kan juga kan semakin dibutuhkan. Iya. Nah, kan otomatis kalau itu kurang memadai sumbernya, Iya. pasti lama-lama akan menipis. Iya. Terus untuk pertanyaan dari video nih. Kalau Yuvan tadi kan pertumbuhan penduduk ya yang mempengaruhi krisis air bersih. Kalau menurut video nih, pertumbuhan penduduk tuh mempengaruhi nggak sih? Sebenarnya sih sama aja dengan Uvens. Semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk, otomatis pembangunan juga semakin meningkat. Dan itu juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti contohnya perumahan, lahan untuk tempat industri, dan sebagainya. Terus ini semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk juga untuk membuat daerah resapan itu juga semakin berkurang karena lahannya tidak kurang untuk membangun penampungan air bersih. Ya, ini kan kita udah tanya-tanya nih sama Yuvan dan Julio ya tentang krisis air bersih. Terus apakah sih yang bisa dilakukan untuk menangani masalah ini? Kalau Julio, kalau dari kamu solusinya untuk mencegah? Ya pastinya tidak menggunakan air secara berlebihan. Kita menggunakan air itu secukupnya saja. Dan juga menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan, seperti deterjen yang ramah lingkungan. Ya, bisa. Terus kalau dari Yuvan nih, solusinya apa yang bisa kita lakukan? Kayak bisa dilakuin deh, mungkin kayak hemat air yang pertama. Habis itu dimulai dari kebiasaan membuang sampah di tempatnya, sama habis itu pengolahan limbah dari limbah itu pabrik atau limbah rumah, jadi biar aliran sungai itu lebih lestari. Itu juga bisa dari melestarikan area-area sungai, daerah-daerah sungai seperti itu. Ya, nah teman-teman, dari pembahasan kita kali ini bisa disimpulkan bahwa krisis air bersih telah terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Namun di wilayah yang tidak mengalami krisis air bersih, bukan tidak mungkin akan mengalami hal yang serupa. Jika penggunaan air di wilayah tersebut masih digunakan secara berlebihan dan terjadi ketidakseimbangan antara sumber daya air yang ada dan tersedia dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat. Oleh karena itu, sebelum wilayah kita mengalami krisis air bersih, alangkah baiknya kita menggunakan air bersih dengan bijaksana. Nah, tak terasa nih, kita sudah di penghujung acara. Mungkin sampai di sini perbincangan kita mengenai krisis air bersih. Terima kasih pada Yuvan, terus pada Julio juga atas keikutsertaannya. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton. Apabila teman-teman ada saran, pendapat, kritik maupun saran ataupun itulah, bisa ditulis di kolom komentar ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan maaf apabila ada kesalahan yang kami perbuat. Sampai jumpa di kegiatan kami selanjutnya. Dadah. Dadah.